pada kesempatan ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan NKI yang akan dibawakan oleh Bang Rizky selaku pembicara pada materi ini. Dan materi yang akan disampaikan adalah tips meraih ma'iyatullah. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita sama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung saja kita panggilkan kepada Bang Rizky. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, ini Anda dudukannya nggak apa-apa nih, Bapak ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, wa syukurillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya kita masih bisa diberikan berbagai macam nikmat, yang salah satunya itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat ya. Jadi bersyukur banget nih teman-teman di hari Sabtu yang cerah ini teman-teman bisa berkumpul di agenda nuansa kajian Islam ya, dimana mungkin banyak dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin sekarang masih ada yang terbaring di rumah sakit, yang mereka tuh berharap bisa sembuh dan beraktivitas seperti kita gitu ya. Nah, kita yang alhamdulillah diberikan kesehatan, maka patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita umatnya yang insya Allah istiqomah hingga yaumil akhir nanti. Baik, teman-teman, Romis SMA 43 Jakarta. Sebelumnya ada pengen tahu dulu nih, yang kelas 10 berapa orang? 3. Oleh Ahmad 1, 2, 3, 4 orang ya? 4 orang. Yang kelas 11 berapa orang? 11, 1, 2, 3. Yang awalnya? 4. Oh, awal ada 8 ya? Oh, Oke, sebelum masuk ke materi, ada yang mau ngucapin dulu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf kalau selama ada berinteraksi sama teman-teman, ada kesalahan, dan baik itu perilaku maupun perkataan yang menyakiti hati teman-teman, aneh, minta maaf yang sedalam-dalamnya. Selain itu juga aneh mau tanya nih, mungkin dari Ikhwan, satu dari apa? Pengalaman, sebutin deh pengalaman berkesan ente minimal 1 terkait Ramadan yang baru kita lalui. Mungkin dari Ahmad dulu nih, ada nggak minimal 1 deh pengalaman di bulan Ramadan yang membuat ente berkesan gitu? Ada nggak dari Ahmad? Entah itu bang, aneh semenjak Ramadan bisa baca Al-Quran lebih dari 1 juz. Wah, itu pengalaman yang keren tuh. Atau mungkin semenjak Ramadan aneh sholat jadi lebih tepat waktu bang. Nah, kalau dari Ahmad apa? Ada nggak salah satu pengalaman yang menurut ente ini baru keren banget nih, yang hanya terjadi di bulan Ramadan? Ada nggak? Apa? Nggak ada. Bulan Ramadan tidur doang. Apa baca Quran atau apa? Kayak wah bang aneh qiyamul lail 2 jam nggak putus-putus. Wah mantep tuh kan. Jadi sehari qiyamul lail 2 juz. Coba Iman dulu deh, apa? Ente ada pengalaman menarik gak di bulan Ramadan? Boleh diikutin lebih dari 1 nggak apa-apa, tapi minimal 1 deh yang membuat ente berkesan. Ada? Hah?
Gimana itu? Apa baca Quran? Gimana baca Qurannya? Lebih baik di Ramadan atau sebelum Ramadan ente baca Quran? Habis Ramadan. Kalau yang awal gimana? Waktu itu pernah dia jadi imam pas ujian kan dia kunut. Hmm. Kunut 1 jam. Setengah jam. Kunut tarawih. Oh, masya Allah. Setengah jam kunut tuh mantep kan? Bacaannya panjang. Di masjid mana? Di Islam. Oh, di Islam. Ada lagi nggak? Yang imannya ada nggak? Quran, baca Quran, atau mungkin wah ini keren banget nih di bulan Ramadan. Nggak ada. Siapa Nepal ya? Bisa bukber bareng lagi. Bisa bukber? Hah? Bisa bukber bareng lagi. Bukber bareng lagi. Oh, masya Allah. Bisa tuh dijalanin kalau udah masuk sekolah, puasa Senin Kamis, ya. Coba aja kan lumayan bukber bareng, buka bersama. Bukber bareng, buka puasa bersama. Nah itu ya. Tapi sebenarnya niatnya juga dapat apa ya, daya perkataan dari salah satu ustadz, kalau nggak salah Ustadz Adi ya, dia bilang tuh kalau kesuksesan di bulan Ramadan itu tandanya adalah ketika sekarang nih, ketika bulan setelah Ramadan. Jadi bukan ketika kita bisa tahajud wah 30 hari berturut-turut gitu kan, atau 2 berturut-turut selama 30 hari setelah Ramadan, itu nggak ada lokasinya. Nah, tapi justru ketika setelah Ramadan itu kita bisa mempertahankan konsistensi kita, ya, baik itu dalam baca Quran, baik itu dalam apa lagi, sholat Jumatnya, ya, terus sholat tahajudnya. Nah itu dibiasain tuh. Jadi setelah Ramadan kebiasaan-kebiasaan yang udah kita lakuin di bulan Ramadan itu terbawa gitu ya. Jadi ibaratnya di bulan Ramadan itu latihan selama 1 bulan. Nah 11 bulan berikutnya itu adalah praktek ya. Gimana praktek teman-teman bisa menahan hawa nafsu ya, bisa menahan kesabaran gitu ya. Gimana kita bisa sabar menunggu waktu buka padahal jam 2 siang udah lapar banget gitu kan. Nah, kita sabar banget gitu. Nah, itu adalah tanda bahwa ketika kita sudah melewati bulan Ramadan, kita sukses gitu teman-teman. Ya. Jadi salah satu tanda kesuksesan kita di bulan Ramadan adalah 11 bulan setelah Ramadan itu kita bisa konsisten dengan apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Gitu teman-teman. Nah, sebelumnya Ane perkenalkan diri dulu ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum kenal Ane, nama Ane Bang Rizky Priyata. Ane Rohis di Fatiga angkatan 2017. Udah tua ya. Itu 2017 kelas berapa? SMP. SD 2017? Emang iya? 2017, 18, 19, oh iya. Berapa? Waduh, ini udah tua banget ya. 2017. Ane lulus 2017. Ane alhamdulillah udah selesai kuliah jurusan akuntansi ya, di situ di Muhammadiyah ambil kelas karyawan. Kemarin baru sidang skripsi, tinggal nunggu wisuda aja bulan September. Di sini ada yang minat akuntansi kan? Ada yang di IPS ya? Oh ada. Dua mantap. Minat sama ekonomi? Geografi. Geografi. Ya. Nah, jadi Bang Rizky angkatan 2017 jurusan akuntansi ya, S1 akuntansi. Oke, nggak usah lama-lama. Di sini kita akan diskusi aja tentang mahiyatullah ya. Jadi mahiyatullah itu hidup bersama Allah ya. Nah, definisi teman-teman tuh gimana sih? Ada yang tahu nggak hidup bersama Allah tuh kayak gimana?
Berserah diri, oke. Apa lagi? Yang awalnya atau enggak? Hidup kita tuh harus hidup bersama Allah. Ya. Ini gak pakai kabel ya? Nah, itu harus hidup bersama Allah. Kayak gimana tuh hidup bersama Allah? Kalau hidup apa? Mengikuti ajaran Allah. Betul. Ente pernah dengar nggak perkataan dalam melakukan sesuatu tuh kita harus mengucapkan basmalah? Ya. Nah, itu tuh hidup bersama Allah. Melakukan sesuatu tuh dengan basmalah. Mau apa? Mau ulangan mengucapkan basmalah, mau olahraga mengucapkan basmalah, mau makan, minum, ya segala macam jangan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya. Mau nyontek biar ini pakai basmalah, kalau boleh. Ya. Jadi melakukan sesuatu yang sifatnya mubah itu diperbolehkan, tapi jadi pahala. Ya. Kalau kita nganggap jadi berpahala itu cuma sholat, baca Quran, sama lagi sedekah, itu mah dikit ya. Nah, berpahala itu bisa juga dengan makan, dengan minum, dengan berolahraga, asal apa? Diniatkan dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu sepanjang yang makan, sepanjang yang minum itu dapat pahala, gitu teman-teman. Nah, ini langsung. Jadi maniyatullah itu adalah kebersamaan dengan Allah. Jadi Allah itu selalu bersama dan mengawasi makhluknya. Jadi maniyatullah itu ada dua, ada maniyatullah umum, ada maniyatullah khusus. Nah, maniyatullah umum itu Allah membersamai orang-orang atau seluruh manusia, baik itu hewan, tumbuhan, manusia. Manusia ini ada yang kafir, ada yang muslim, tetap Allah membersamai. Nah, maksudnya gimana? Kayak gini. Kita Islam dan kita ada yang non muslim. Tapi dua-duanya tetap bisa Allah kasih nafas kan? Tetap Allah kasih rezeki. Tetap Allah kasih kenikmatan-kenikmatan, ya. Nggak mungkin dong ada orang kafir tiba-tiba dia emang tidak menyembah Allah, nggak Allah kasih makan, nggak Allah kasih minum, nggak Allah kasih rezeki, gitu kan? Nah itulah kemurahan hatinya Allah, gitu. Jadi Allah itu memberikan kasih sayangnya bukan cuma sama hambanya aja, bahkan sama orang kafir sekalipun Allah tetap memberikan kasih sayang, gitu ya. Bahkan ketika orang kafir itu bersedekah, Allah balas, ya. Bisa dia sedekah bagi-bagi makanan, bagi-bagi uang, gitu kan. Allah balas dengan balasan di dunia, gitu. Tapi kalau orang Islam, kita bersedekah, kita memberikan kebaikan kepada orang, Allah balas juga di dunia plus pahala untuk kita di akhirat. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir ketika beribadah, ketika bersedekah, ya Allah ganti di dunia, selesai semuanya, gitu ya. Tapi ketika di akhirat dia tidak dapat keselamatan, tidak dapat pahala dari Allah, karena dia ibaratnya tidak mengakui Allah sebagai Tuhan dan tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Nah, begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan, hewan, gitu kan. Jadi nggak ibaratnya tuh nggak pilih kasih, gitu. Nggak cuma hewan doang, nggak cuma tumbuhan doang yang dikasih, tapi seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini Allah kasih rezeki, gitu ya. Coba deh bayangin teman-teman, seekor ayam, ya, seekor ayam yang dia nggak punya kerjaan, dia nggak punya apa ya, nggak punya gelar, tapi dia pede-pede aja keluar kandang cari makan, gitu kan. Nanti sore pulang tidur, gitu. Tapi dia bisa hidup sampai beberapa bulan, sampai mungkin ada yang bertahun-tahun ya. Padahal itu hanya seekor binatang, gitu ya. Nah, gimana dengan manusia? Nah, manusia ini kan kebanyakan khawatir, gitu. Kita khawatir tentang kedepannya akan seperti apa, kita punya uang atau enggak, gitu kan. Sedangkan binatang aja yang nggak punya akal, mereka ya udah makan, yang ada di depan dia makan. Mereka nggak mikir kedepannya kayak gimana, tapi tetap Allah kasih rezeki buat mereka, gitu. Jadi semua Allah kasih rezeki kepada seluruh manusia, baik itu
orang muslim, orang kafir, atau mungkin tumbuhan, hewan, Allah kasih rezeki. Jadi gak usah takut teman-teman ketukar rezekinya gitu kan ketika melakukan sesuatu gitu. Karena tugas kita itu ya berikhtiar, kemudian sisanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus nah ini seluruh makhluk ciptaan Allah dari mulai atom tahu ya? Atom itu salah satu unsur yang paling kecil ya. Di fisika apa kimia itu? Kimia ya. Nah, itu ya. Sampai benda paling besar, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan semua mendapat petunjuk dari Allah dalam menjalani kehidupan. Nah, ini tadi seperti yang Aneh ceritakan. Ya, jadi bayi yang baru lahir itu kenapa dia bisa tahu kalau dia harus nyusu? Ya. Pernah nggak kita pikirin kayak ini bayi kok tahu ya dia harus nyusu setelah lahir gitu? Sedangkan apa ibunya langsung masih tahu? Kamu baru lapar harus nyusu ya? Atau misalnya ada yang masih tahu gitu kan nggak mungkin. Nah itulah Allah yang memberikan pengajaran gitu ya. Jadi ketika seorang bayi itu lapar, dia akan nangis untuk meminta air susunya. Begitu juga dengan ayam ya. Atau ayam betina ketika membolak-balikan telur yang sedang diraminya. Belajar dari mana tuh ayam? Ya. Dia bertelur, tahu dari mana harus dibalik-balikin. Apa yang dia diajarin sama ibunya kalau nanti suatu saat bertelur, ini telur harus dibolak-balik, kan nggak mungkin kan? Nah inilah Allah yang mengajarkan ya, kepada seluruh makhluk hidupnya untuk bisa istilahnya bertahan hidup gitu. Nah terus juga ada Allah juga memberi petunjuk kepada akar tumbuhan untuk menyerap sari makanan dari dalam tanah. Ya. Atau kita lihat juga kayak kucing. Kucing itu pemakan apa? Karnivora kan, pemakan daging. Ya. Nah, apa kucing diajarin sama ibunya? Ibunya bilang, nah kita ini sebagai kucing, kita makannya daging, jangan makan buah. Gitu. Tapi pernah nggak ada kucing makan buah? Kan bisa makan pisang, makan apel, makan pepaya. Ntar pas ditanya, kenapa kucing makan buah? Ya nggak diajarin sama emaknya, kan nggak mungkin kan? Nah, jadi kucing itu udah fitrahnya emang makan daging gitu. Begitu juga dengan hewan-hewan herbivora yang udah fitrahnya makan tumbuhan. Udah dari Allah sudah memberikan petunjuk langsung bahwa hewan ini pemakan tumbuhan, hewan ini pemakan daging gitu. Nah, jadi semua sudah Allah berikan petunjuk kepada makhluk-makhluknya. Nah, ini ada fenomena pengabulan doa, teman-teman. Ya. Jadi pernah nggak sih kayak teman-teman merenung gitu kayak, ya Allah, kayaknya ibadah saya biasa-biasa aja deh. Tapi kok nikmat Allah tuh gede banget gitu. Pernah nggak mikir kayak gitu? Kayak aneh itu sholat kayaknya nggak khusyuk-khusyuk banget dah. Atau mungkin aneh itu sholat kadang udah rakaat 4 kan baru datang gitu. Tapi kok Allah ngasih nikmat yang gede banget ya sama aneh ya. Nah, mungkin di pikiran teman-teman ya pernah berpikir seperti itu gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai kasih sayang Allah gitu ya. Jadi ya Allah nggak perhitungan dengan kasih sayang kepada makhluknya gitu. Meskipun kita pikir kita tuh kayaknya ibadahnya nggak bagus-bagus banget deh, cuma nggak, masya Allah nggak puasa hari 1 juz misalnya baca Quran, atau mungkin sholat duhanya 16 rakaat gitu ya, sholat tahajud nggak ketinggalan gitu. Tapi justru Allah malah memberikan kasih sayangnya yang lebih daripada apa yang kita lakukan gitu. Nah, ini bisa dilihat ketika kita ditimpa musibah yang membuat hatinya hancur, putus harapan, dan dengan serta-merta ia memohon kepada Allah dengan penuh harap dan cemas,
mengharapkan pertolongannya. Ketika itu pula Allah mengabulkan doanya dan tiba-tiba musibah itu hilang. Pernah nggak yang awal ngerasain tulisan yang di depan ini? Ente lagi cemas, lagi pusing, tiba-tiba Allah doain, Allah kabulkan doa ente, terus musibahnya hilang gitu. Pernah nggak ngalamin ente gitu? Pernah ya? Nah, itulah merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Coba anda minta tolong dibaca ini surat 10 ayat 12. Ada yang bawa Quran nggak? Surat 10 ayat 12. Coba yang mau baca gimana? Surat ke-10 ayat 12. Surat apa tuh? Ayat 12 bang. Ayat 12. Coba. Boleh. Yunus. Ada. Yang ini. Baca sekarang bang. Boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massal insana dhurrun da'ana bi jambihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kasafna anhu dhurruhu marratan lam yad'una ila dhurrin massa kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Alhamdulillah. Artinya Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. oke, siap. Coba yang lain Iqbal, surat 17 ayat 7. Siapa yang mau baca? Coba Amal. Coba Amal. Surat 17 ayat 67. Surat 17 apa? Al-Isra ayat 67. Boleh? Sama dijawab. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru, kecuali dia. Tetapi ketika dia menggunakan kabur pada jalanan, kamu berpaling dari dia. Dan manusia selalu dekat kabur. Oke, siap. Satu lagi Ahmad, ada yang mau baca surat 6 ayat 67? Boleh? Surat 6 itu surat Al-An'am ayat 47. Udah, Bu? Enggak? Ada surat apa? Al-An'am ayat
Oke, siap. Tadi yang baca siapa namanya? Umi? Hah? Dania. Oh ya. Oke, syukron. Nah, jadi tadi ya yang udah teman-teman baca itu tentang 3 ayat itu tentang bagaimana Allah menyelamatkan hambanya dari bara bahaya. Ya. Tadi ada juga kutipan ayat ketika Allah memalingkan bahayanya itu, ya, bahkan sampai manusia tuh hampir-hampir aja kena musibah nih. Allah angkat musibahnya, dia malah sesat lagi, ya kan? Udah hampir-hampir kena bahaya, udah hampir-hampir kena musibah, yang kita tolong kepada Allah, Allah tolong dengan rahmatnya. Setelah itu dia balik kepada kesesatan lagi. Ya, namanya juga manusia, wajar. Ya. Tapi yang gak wajar itu apa? Ya udah tobat, begitu lagi. Ya, tapi nanti kabar. Tapi kalau itu kena musibah, tobat lagi. Ya. Nah, itu salah satu sifat manusia, ya. Udah lupa. Jadi ketika dikasih musibah ingat Allah. Ketika dikasih nikmat lupa, ya. Nah, itu salah satunya. Nah, ini juga ada ma'iyatullah khusus. Jadi artinya kebersamaan Allah itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini khusus orang yang beriman aja nih, ya. Jadi berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Jagalah Allah, niscaya Ia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatkannya di hadapanmu. Bila engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan bila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah." Ya. Bang, berarti nggak boleh minta tolong sama manusia dong? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Tapi yang namanya manusia itu kan ada batasnya, ya. Ada minta tolong, minta uang 10.000 hari ini, mungkin apa nasi, gitu kan. Tapi coba sebulan berturut-turut ada minta 10.000 sama Amar, pasti Amar juga bosan kan? Ini minta duit turun ya orang, udah. Jadi manusia itu ada batasnya gitu. Tapi pernah nggak dalam ayat Al-Quran Allah bilang, jangan doa banyak-banyak dong. Nanti gimana nih, jangan kebanyakan doa sama Allah. Tapi justru apa? Kita harus banyak doa sama Allah. Kita harus banyak minta sama Allah, gitu kan? Minta sama manusia ada batasnya, teman-teman. Hari ini kita minta makan di rumah Amar, besok emang Amar mau ngasih lagi? Nah, kan belum tentu, ya. Manusia pasti ada batasan-batasannya. Mereka punya keterbatasan. Sedangkan Allah yang Maha Kaya, yang Maha Pemurah, yang punya segalanya, justru kita disuruh untuk meminta, ya. Setiap hari itu minta kepada Allah, minta kesehatan, minta kecerdasan, minta apa lagi? Minta masuk PTN, gitu kan? Minta apa lagi? Minta rezeki, ya, dan yang lain-lainnya, gitu kan? Nah, itulah salah satu ma'iyatullah khusus atau kebersamaan Allah khusus untuk orang-orang yang beriman, ya. Jadi ketika orang-orang yang beriman itu tidak menggantungkan hidupnya kepada manusia. Boleh minta tolong sama manusia, boleh, tapi jangan menggantungkan hidup kepada manusia. Karena salah satu sifat manusia itu ya terbatas. Ketika kita mengharapkan sesuatu kepada manusia, kita akan kecewa karena dia tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Oke. Nah, salah satu bentuk kebersamaan Allah terhadap kaum mukminin ialah berupa dukungan dalam bentuk pertolongan dan pemenuhan janjinya. Hakikat pertolongan dan kemenangan itu sendiri ialah hanya datang dari sisi Allah. Orang yang dimenangkan Allah tidak mungkin bisa dikalahkan oleh siapapun dan kapanpun, meskipun seluruh isi bumi bersatu padu untuk mengalahkannya. Begitupun sebaliknya, ya. Seluruh anak SMA 43 berusaha menjatuhkan si Ilham, gitu kan. Tapi kalau Allah
nggak berkehendak nggak bisa, ya nggak bisa. Nabi Ibrahim yang mau dibakar, kebakar nggak? Enggak, ya. Padahal udah jelas-jelas tuh Raja Namrud udah mau bakar itu Nabi Ibrahim. Tapi ketika Allah nggak berkehendak, nggak bisa, ya. Ketika kita ingin mencelakakan seseorang, tapi Allah menjaga orang itu, menjaga kita, Allah nggak akan bisa, Allah nggak akan mengizinkan orang itu mencelakakan diri kita. Begitupun sebaliknya, ya, sama. Nah, Allah hanya menolong orang yang siapa yang menolong dia, maka barulah Allah akan menolongnya. Yang menolong ini dalam arti menjaga, ya, dari siksa api neraka. Ya, gimana caranya kita terhindar dari neraka? Salah satunya menolong din itu apa? Agama, ya, agama Allah. Menolong agama Allah gimana sih? Ada yang tahu nggak? Menolong agama Allah itu gimana? Emang agama Allah kenapa harus ditolong? Tahu nggak? Kenapa harus menolong agama Allah? Apakah Allah tidak bisa ditolong? Tahu nggak? Bukan tahu nggak? Apa contohnya menolong agama Allah? Yang apa tahu gimana caranya menolong agama Allah? Ya salah satu yang terbesar itu jihad, ya. Jadi jihad itu ya di zaman Rasulullah itu ibaratnya memperluas ekspansi Islam di negara-negara lain, ya. Pernah tahu nggak Islam pernah ada di Eropa, pernah ada di mana lagi? Di benua-benua Eropa, ya, kayak di mana sih? Di Italia, Spanyol, ya, banyak tuh peninggalan-peninggalan Islam. Nah itu menolong agama Allah. Nah sekarang menolong agama Allah gimana? Apakah harus perang melawan orang kafir? Dakwah, betul, ya. Dakwah itu apa harus jadi ustaz? Enggak, ya. Jadi teman-teman juga bisa dakwah dengan apa? Dengan mengajak kepada kebaikan, gitu ya. Bukan dakwahin, wah ente bid'ah nih, nggak bener nih, ya. Nah itu udah urusan ustaz. Nah ketika kita berdakwah kepada sesama teman, dakwahnya itu lebih kepada mengajak, ya, mengajak teman-teman buat sholat, mengajak, kita mulai yuk belajar baca Quran sehari selembar. Nah itu juga udah dakwah tuh, ya. Jadi kesannya dakwah itu nggak harus ente berada kultur di sini nih, ya. Ente baru misalnya ente berpikir kalau dakwah itu harus kultum, ya. Kultum zuhur masih ada nggak? Ada. Nah nggak harus kultum zuhur, ya. Ketika ngobrol sama teman sekelas, itu dakwah juga mengajak kebaikan, gitu ya. Mengajak kepada jalan Allah, atau mungkin ente sama-sama datang yuk ke NKI, atau mungkin datang yuk ke kajian, atau ente buka-buka Instagram, buka-buka TikTok, ada konten Islami, ente share. Nah itu dakwah, ya. Jadi dakwah itu harus ente menjadi ustaz. Kalau bisa jadi ustaz bagus, kalau nggak bisa ya share hal-hal yang tidak memberatkan ente. Gitu. Nah terus yang C, pertolongan Allah dapat berupa kehancuran bagi orang-orang kafir, sebagaimana kehancuran kaum pendusta para nabi dan rasul. Kekalahan mereka merupakan pertolongan yang sebenarnya, ya. Anda pernah dengar nggak cerita tentang apa? Di hari kiamat, mendekati kiamat itu ada Dajjal, ya, yang diikuti oleh para pengikutnya. Kalau kata orang Yahudi, mereka itu disebut Mesias. Mesias itu artinya juru selamat, ya. Jadi orang-orang Yahudi nanti ketika Dajjal turun itu mereka menyembah Dajjal gitu, karena mereka menganggap sebagai Tuhan, ya. Mereka karena Dajjal itu apa? Punya berapa kekuatan? Ada yang tahu nggak? Menghidupkan orang mati. Terus apa lagi? Sakti bener Dajjal tuh, udah kayak Tuhan. Nah, tangan di kanannya tangan apa? Kebalik ya?
Ya, yang kita lihat baik itu sebenarnya buruk, yang kita lihat buruk itu sebenarnya baik. Nah, itu Dajjal tuh. Apalagi dia bisa apa? Berkeliling ke seluruh dunia ya untuk mencari pengikut-pengikutnya. Nah, ketika Dajjal turun itu banyak pengikutnya, orang-orang yang kafir, orang-orang, bahkan bukan cuma orang kafir, orang-orang yang munafik ya, dari kalangan Islam yang mereka tidak kuat dengan akidahnya, yang mereka tidak ibaratnya itu nggak kuat lah secara keislaman, mereka juga ikut gitu. Ya. Karena konsekuensinya ketika ketemu Dajjal itu, ente mau jadi pengikutnya atau ente mati, ya. Karena nggak bisa melawan Dajjal itu. Nggak bisa, kita harus lari ya. Di hadis itu kan kita harus lari ke sebuah gunung yang tinggi gitu ya untuk menghindari Dajjal. Jadi kayak nggak bisa kita sok-sokan datang dibelah kan, di apa namanya orang sakti kan pengikutnya juga banyak gitu ya. Ya tapi kan di akhir hayatnya dia mati kan, ya di akhir hayatnya mati ya, orang bisa. Nah, itulah kehancuran bagi orang-orang kafir, ya. Bagi orang-orang kafir pendusta para nabi dan rasul. Nah, yang kita anggap sebagai kekalahan pada hakikatnya merupakan pertolongan yang sebenarnya, ya. Jadi kalau kita mendengar kisah-kisah para sahabat, para ulama yang terbunuh di medan perang, apakah itu artinya Allah tidak memberikan pertolongan? Enggak juga, ya. Allah memberikan apa? Kemenangan kepada mereka. Apa kemenangan kepada para mujahid? Syahid ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang-orang yang meninggal ketika membela agama Allah, baik itu dalam kondisi perang atau dalam kondisi berdakwah, Allah janjikan surga tertinggi ya untuk mereka. Ya. Nah, itulah kenapa kita kadang suka sedih gitu kan melihat pahlawan-pahlawan Islam atau mungkin ulama-ulama yang tewas di medan perang gitu. Tapi sebenarnya mereka tuh bahagia. Kenapa bahagia? Karena dia dapat janji dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Firdaus dan surga tertinggi di antara surga-surga yang lain. Nah, terus juga ada kemenangan kaum mukmin itu enggak dibatasi oleh waktu dan tempat. Jadi waktu terbentang sejak kehidupan dunia hingga akhirat, dan tempatnya pun terbentang di seluruh bumi Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang penderita di suatu tempat, pada tempat lain dia akan memperoleh kemenangan sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah beserta para sahabatnya. Ya, jadi waktu itu kalau ente pernah baca, Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Karena di Mekah itu udah ibaratnya udah nggak bisa nih, udah banyak ancaman kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah, gitu kan. Nah, ketika di Madinah justru Rasulullah mendapatkan kemenangan yang besar, gitu ya. Bisa mendapatkan umat Islam yang lebih banyak lagi ya, daripada di Mekah. Nah, ini adalah karakteristik aspek-aspek dalam Mahdiyatullah. Yang pertama itu menjaga perintah, batasan dan hak-hak Allah. Ya. Menjaga perintah kita sebagai muslim salah satunya apa? Sholat, zakat, puasa, ini haji 30. Nah itu ya. Nah, tentu menjaga perintah. Batasannya apa? Batasan yang menjaga dari perbuatan maksiat, apalagi batasan-batasan. Iman. Hah? Ya, jadi menjaga dari perbuatan dosa-dosa. Ya, jadi kita nggak bisa seenaknya hidup sesuai diri kita, gitu kan? Yang penting enak, yang penting nikmat, ya udah jalanin aja, gitu kan? Maaf, makan babi bagi orang kafir itu nikmat. Ya. Tapi bagi orang Islam apa? Haram. Ya. Tapi kalau kita mikirin logika kan,
Ya makan babi aja orang nikmat, main judi aja orang cepet kaya. Ya. Tapi justru ketika Allah mengharamkan sesuatu itu sebenarnya untuk diri kita sendiri juga, gitu teman-teman. Jadi ketika banyak deh coba teman-teman cari hikmah-hikmah di balik larangan-larangan. Kita kan sering kadang kayak bingung ya, agama Islam ini banyak nggak bolehnya gitu. Islam wanita harus menutup aurat. Kita nggak boleh berjudi, nggak boleh apa lagi, nggak boleh makan babi, nggak boleh mabok, nggak boleh apa lagi. Kayaknya teman kita yang non-muslim nggak banyak larangan deh. Ini kita doang nih yang banyak larangan nih, gitu kan? Tapi justru di balik larangan itu ya banyak hikmah-hikmahnya yang bisa kita dapatkan. Ya, ya salah satunya hikmah kenapa sih perempuan itu wajib berhijab, yang wajib menutup aurat? Ya karena salah satunya untuk menjaga kesucian dari perempuan itu sendiri, teman-teman. Jadi waktu itu ada yang nanya salah satu syekh di Amerika ya. Jadi dia tuh dakwah di Amerika, ada yang nanya gini. Ini orang kafir nih nanya ke syekhnya. Dia bilang, "Syekh, kenapa sih wanita Islam, wanita Muslim itu nggak boleh berjabat tangan dengan laki-laki Muslim gitu ya? Kenapa nggak boleh bersentuhan gitu? Sedangkan kita yang orang-orang kafir ini boleh-boleh aja sentuhan gitu kan, main-main bareng aja, rangkulan segala macem. Islam itu kok aneh banget sih gitu kan?" Nah terus si syekhnya itu bilang gini, kamu tahu nggak Ratu Inggris? Ya, Ratu Inggris itu ketika dia bersalaman, boleh nggak rakyat jelata bersalaman? Nggak boleh. Jadi teman-teman kalau lihat Ratu Inggris sudah meninggal ya. Jadi sebelumnya ada Ratu Inggris itu dia bersalaman kepada sesama bangsawan aja. Jadi nggak bisa tiba-tiba kita rakyat jelata bersalaman sama Ratu Inggris. Mana nggak boleh. Nah, seperti itulah kata syekhnya apa? Islam memuliakan wanita, gitu ya. Jadi wanita itu dimuliakan, gitu ya. Nggak bisa sembarangan dipegang sama orang, sembarangan disentuh-sentuh sama lelaki yang bukan mahramnya, ya. Nah, seperti itulah kita memuliakan wanita Islam seperti Ratu Elizabeth yang ada di Inggris. Terus yang kedua, dia ngasih contoh lagi. Dia punya permen lollipop, yang satu dibungkus, yang satu enggak, dilempar untuk kedua-duanya. Ya. Yang dilaletin yang mana? Yang dibuka bungkusnya kan? Nah seperti inilah gambaran seorang wanita yang tidak menutup auratnya, ya bakal banyak lalat dan kotor. Sedangkan seorang wanita yang menutup auratnya itu seperti menjaga, ya jadi tetap bersih meskipun jatuh ke mana, ke tempat sampah, selama masih ada penutupnya, masih ada covernya, Allah akan tetap jaga kemuliaan wanita tersebut. Ya, jadi kayak gitu. Ya. Terus yang kedua, nah ini kembali ke Islam yang murni seperti yang dibawa Rasulullah dalam memelihara kemurnian Islam. Ya, jadi beragama sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya, ada hadisnya, ada pendapat ulama yang membolehkan, jalanin, gitu ya. Jangan membuat ibadah-ibadah yang baru, gitu kan. Wah, ini ngerasa sholat nih 5 waktu kurang nih, tambahin lagi sholat 6 waktu, gitu. Nah itu nggak boleh, itu udah haram. Puasa, sampai jam 6 doang, tambahin lagi sampai jam 7, sampai jam 8. Aneh kuat, pengen nambah pahala, nah itu nggak boleh, karena udah ada batasan-batasannya, gitu ya. Ketika beribadah mulainya segini, akhirnya segini, ya udah nggak usah ditambah-tambah, gitu ya. Ikutin aja apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah yang ketiga, ini selalu berdakwah dan berjihad. Yang tadi yang aneh sebutin, berdakwah dan berjihad itu nggak harus pegang senjata, nggak harus perang-perangan, ya. Tetapi berdakwahlah dengan tulisan. Ya. Kita tahu nggak penulis
Buya Hamka? Tahu? Udah nonton? Belum. Aduh. Nah, itu dia berdakwah dengan tulisan, teman-teman. Jadi kalau ente punya ketertarikan dalam hal tulis, nah boleh tuh berdakwah dengan tulisan. Ya. Entah ente bikin blog, bikin website, apalagi macam-macam lah. Nah itu berdakwah, ya. Jadi nggak harus berdakwah tuh tadi seperti yang Anda bilang, ya Ustaz untuk berbicara di depan, nggak harus. Tergantung passion ente di mana, gitu kan. Bang, passion aneh jadi apa? Passion aneh di fisika, gitu kan. Apakah bisa berdakwah? Bisa. Ente menciptakan sebuah pengetahuan baru yang bermanfaat untuk Islam, apa itu nggak berdakwah? Berdakwah, ya kan? Ibnu Sina, siapa Ibnu Sina? Tahu nggak? Ya, salah satu dokter pertama, apa bukan dokter pertama ya? Rujukan. Jadi dokter yang sampai sekarang ini dia masih ada ilmunya itu rujukan dari Ibnu Sina, gitu ya teman-teman. Jadi Ibnu Sina ini ya dia berdakwah dalam hal kesehatan, yang kedokteran. Dia nulis tentang gimana caranya membedah ini, penyakit ini, segala macam. Dia tulis. Al-Jabar, tahu Al-Jabar? Ya. Nah itu kalau dia si Al-Jabar itu nggak menemukan bilangan biner, mungkin Facebook tuh nggak ketemu, teman-teman. Ya. Facebook itu kan coding ya. Nah coding itu kan banyak angka-angkanya. Nah itu salah satu berkat dari Al-Jabar. Gitu. Ya, jadi nggak harus teman-teman jadi pendakwah, ya, tergantung passion teman-teman mau di mana, gitu. Dan menjadilah pendakwah di situ. Jadilah seorang olahragawan yang Islami, jadilah seorang atlet yang Islami, jadilah seorang apalagi penulis yang Islami, desainer yang Islami, ya macam-macam lah. Nah itu bisa mengajarkan Islam menjadi lebih baik lagi. Berbuat ihsan itu kebaikan, ya. Jadi berbuat baiklah kepada semua manusia. Jangan pilih-pilih, ya. Berbuat baik kepada orang Islam, berbuat baik kepada Muslim, non Muslim, kepada orang-orang yang kafir juga kita harus tetap baik, gitu ya. Nah terus yang kelima ini tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan dakwah dan meyakini akan datangnya pertolongan dari Allah. Ya. Nah, ketika teman-teman punya masalah, dapat musibah, ya, yakinlah dengan pertolongan Allah. Ya. Apakah kita harus diam aja? Enggak. Kita harus tetap berusaha, tapi kita berpikir bahwa pasti Allah akan menolong kita. Ya. Tapi bukan berarti ya udah nanti ditolong Allah, diam aja. Enggak. Kita tetap nih dapat musibah. Oke, kita dapat musibah. Kita tetap sholat, tetap beribadah, tetap baca Quran, gitu kan. Nah, itu adalah ikhtiar kita agar pertolongan Allah itu tetap cepat datangnya, teman-teman. Apalagi kalau teman-teman sholat tahajud, wah itu berkali-kali lipat lebih cepat pertolongan Allah akan datang. Ya. Bang ngantuk bang, iya pasti, gitu kan? Pasti ngantuk, tapi harus ada lawan. Ya. Kemenangan itu nggak mudah dicapai hanya dengan sesuatu yang mudah, gitu kan? Bang ngantuk bang, dingin bang, ya pasti, tapi harus ada lawan. Bayangin, kalau dulu orang zaman dulu kalau mau mendapatkan ridhonya Allah, dia harus berperang, teman. Nggak tahu nih hari ini perang, besok masih hidup apa enggak, nggak tahu. Ya, tapi kita di zaman sekarang ini lebih mudah. Kita nggak harus melakukan orang kafir, kita nggak harus angkat senjata. Cukup apa? Tahajud. Ya, coba tahajud dimaksimalkan. Bang nggak bisa tiap hari, seminggu sekali, ya. Seminggu sekali atau hari apa? Hari Sabtu, ya, atau hari Minggu. Nah, misalnya ente aneh udah buat bang
habis subuh kadang ketiduran, ya nggak apa-apa. Coba aja seminggu sekali tahajud, nanti seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, sampai ente menganggap bahwa tahajud itu adalah rutinitas ente. Wah, itu udah keren banget. Kalau ente tahajud itu nggak pernah bolong, wah, janji Allah apa? Allah akan memuliakan dan mengangkat derajat orang-orang yang tahajud. Ya. Jadi wajahnya itu akan lebih bersinar. Ya, bersinar itu bukan berarti wah harus pakai skincare segala macam. Bersinar itu dalam arti pandangan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya tersebut gitu. Jadi ketika teman-teman punya masalah, ketika teman-teman sedang dilanda musibah, coba deh. Salah satu prakteknya, ini aneh juga lagi nyoba ya. Bukan berarti aneh wah tahajud 30 hari nggak berhenti, enggak. Ini aneh dapat ilmu dari salah satu ustadz aneh. Dia salah satunya dengan tahajud dan duha. Nah itu penting banget tuh teman-teman. Jadi tahajud dan duha. Atau kalau nggak bisa tahajud, duha deh. Duha 2 rakaat berapa menit sih? Nyampe nggak? 20 menit. Nggak mungkin kan? Secepat-cepatnya ini 7 menit lah. Atau ada yang 3 menit juga. Orang kurung doang bacanya, ya kan? Nah, nggak apa-apa. Coba dibiasain aja buat sholat duha, sholat tahajud. Itu fadilahnya kalau ente baca sholat tahajud selama hampir 30 atau 40 kali berturut-turut, bakalan ada keajaiban dalam hidup ente. Ente punya mimpi apa, tiba-tiba kecapai aja gitu. Ya, misalnya ente mimpi duniawi lah, mimpi duniawi apa? Ente pengen punya iPhone, iPhone yang baru ada 14 ya. 14, ente pengen punya iPhone 14. Ente nggak tahu nih duit dari mana, nih buat segala macam. Ya coba aja tahajud, mungkin nggak langsung tiba-tiba ente dapat iPhone 14 enggak, tapi ada cara-cara dari Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat mimpi ente itu menjadi lebih nyata, gitu kan? Entah ente bisa dapat uang dari orang tua atau ente punya usaha tambahan. Pokoknya Allah buka deh hal-hal yang tadinya mustahil menjadi kayaknya bisa dicapai deh. Gitu. Atau ente pengen kuliah di PTN, misalnya di UI, di ITB, lihat passing grade-nya, wah gila, harus nilai 90 ke atas, fisikanya berapa, ini berapa. Kayaknya nggak mungkin deh, ada di UI. Tapi dengan ente tahajud, kayaknya mungkin nih, gitu. Tiba-tiba ente jadi senang fisika aja, atau ente jadi senang kimia aja. Nah itu petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ditambah satu lagi apa? Sedekah. Sedekah itu mempercepat amalan ente. Ya. Sedekah berapa aja? Hari ini sedekah 2.000 nggak apa-apa. Ya. Sedekah 2.000, sedekah masjid. Yang penting konsisten. Jangan ente sedekah 50.000, bulan depan baru sedekah lagi. Jangan. Allah menyukai sesuatu yang kecil tapi konsisten. 2.000 sehari nggak apa-apa. Tapi berturut-turut daripada sedekah 50.000 besoknya ngasih kalah. Ya. Itu nggak baik. Bukan nggak baik ya, kurang lah. Ya. Jadi pertama apa? Ente coba manfaatin sholat-sholat sunnah, ya salah satunya tahajud, terus juga sholat duha dan sedekah. Nah, ketika ente punya ikhtiar, insya Allah deh Allah percepat atau Allah mudahkan. Nggak tiba-tiba ente langsung masuk ke PTN, enggak, tapi Allah mudahkan. Ente ketika berada di tempat gelap, terus tiba-tiba ada cahaya terang, ente enak nggak jalannya? Enak kan? Bukan tiba-tiba Allah dorong sampai ke tujuan, enggak, tapi Allah kasih jalan. Oh ini loh, jalan menuju mimpi ente seperti ini, jalan menuju mimpi ente seperti ini. Jadi Allah Maha Baik ya teman-teman. Jadi Allah itu kasih sayang Allah itu nggak sebanding, jujur ya, nggak sebanding apa ibadah kita ya. Kita sholat berapa menit sih sehari? Kalau misalnya sholat 10 menit lah sehari. Kali 5 waktu berapa? 50 menit ya. 50 menit waktu
ditukar sama kenikmatan ente bisa melihat, sebanding nggak? Nggak sebanding. Atau jangan gitu deh, kenikmatan gigi ente, ya. Ente pernah nggak sakit gigi apa cenut-cenut? Ya, tuh nikmat Allah ketika Allah ambil aja gigi ente, nikmatnya satu gigi aja, wah uring-uring kan ente, yakin? Ya, uring-uring kan ketika sakit gigi. Padahal Allah tuh udah ngasih mata segala macam, kaki lengkap, tangan lengkap. Tapi ketika sakit gigi apa? Tidur di rumah, ya, sampai cenut-cenut, baru Allah cabut itu satu nikmat. Ya, jadi nggak sebanding ibadah kita dengan kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada kita. Gitu ya. Jadi kita harus bersyukur, teman-teman. Kan kita juga masuk surga itu bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau kata Nabi Muhammad, nggak terhitung, nggak sebanding lah, gitu kan, amalan kita dengan masuk surga. Tapi justru amalan kita ini mengetuk pintu Allah, mengetuk pintu surga agar Allah bisa memberikan rahmatnya. Jadi kita ini berusaha biar Allah itu mengetuk, membuka rahmatnya kepada kita. Usahanya apa ya tadi? Menjalankan kewajibannya, menghindari larangannya. Nah itu sebagai usaha diri kita untuk mengetuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nah, ini yang terakhir, ya, contoh dari maniyatullah menunjukkan pertolongan dan kemenangan dari Allah turun berkaitan dengan kesetiaan mereka mengabdi kepada Allah dan kesungguhan mereka berjuang di jalan Allah. Ini ada sedikit cerita tentang seorang pengusaha. Kalau nggak salah di India apa di Turki ya, ada lupa. Jadi ada 3 orang pemuda, ya, dia tuh lulusan sarjana pertanian, ya. Dia tuh lulusan sarjana pertanian dari desa. Dia punya misi apa? Untuk membangun desa tempat mereka tinggal, ya. Nah, ketiga orang ini pas lagi ngumpulin modal, misalnya namanya si A, si B, si C. Nah, dia bilang harus ada modal yang satu lagi nih, pemodal yang satu lagi, harus ada 4 orang. Sedangkan 3 orang ini teman-teman dia bingung satu orangnya siapa. Kemudian si A ini bilang apa? Pemodal yang keempat ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah dilibatkan dalam bisnis tersebut. Subhanallah, masya Allah teman-teman. Bisnisnya itu sampai uangnya nggak habis-habis. Dia bikin sekolah, dia bikin pesantren, dia bikin tempat usaha. Sampai-sampai di sana orang-orang yang susah itu udah nggak ada, ya. Sampai orang-orang yang mau menikah itu dinikahin di situ, ya. Sampai uangnya itu udah banyak gitu. Dia bingung nih gimana nih caranya. Uangnya makin banyak, akhirnya dia libatkan Allah lagi. Jadi Allah itu dalam di usaha dia itu ada Allah gitu. Jadi setiap keuntungannya itu nggak diambil, disedekahkan lagi gitu. Jadi makin disedekahkan ke Allah makin banyak lagi itu duitnya. Sampai mereka bilang, oke lah, kita nyerah, usaha ini 100% milik Allah. Kita jadi pengusaha aja, kita jadi karyawan aja, tiap bulan dapat gaji, ya. Jadi si 3 orang ini udah menyerahkan semua perusahaannya atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Udah deh, setiap keuntungan sedekahin aja kepada Allah Subhanallah, teman-teman. Sampai sekarang itu perusahaan gak pernah rugi, ya. Gak pernah rugi itu perusahaan. Jadi ketika kita melibatkan Allah, yang tadi yang Anda bilang, hanya dengan berdoa, hanya dengan baca apa, hanya dengan makan, hanya dengan minum, ketika kita mengucapkan basmalah itu menjadikan pahala, ya. Jadi mendapatkan pahala itu nggak harus sholat, nggak harus sedekah, nggak harus ini, nggak. Dengan baca basmalah ketika kita makan, ketika kita berolahraga pun, kalau kita niatkan untuk Allah, misalnya kita berniat olahraga agar tubuh kita sehat, sehingga kita bisa
ibadah dengan lebih baik lagi, itu pahala umat. Jadi semua niatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak pernah tahu, nanti pokoknya teman-teman pasti ngerasain sebuah masalah yang teman-teman pikir nggak bisa diselesaikan, tiba-tiba selesai aja. Pasti pernah. Itu umur berapa sekarang? 17, 15 ya. Nah nanti mungkin di usia 20, 19, 20, 24, itu punya sebuah masalah yang secara logika tidak bakal selesai. Jadi secara logika, nggak bakal selesai. Cerita sama orang tua begini, cerita sama teman begini, tapi tiba-tiba Allah ngasih pertolongan, selesai aja. Percaya kemana? Pasti ada pernah ngalamin kayak gitu. Itulah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, gimana caranya ya tadi? Kita usaha aja dengan banyak sholat, banyak melakukan hal-hal baik yang Allah perintahkan. Pasti Allah ngasih keajaiban. Pokoknya ada aja keajaiban yang nggak bisa kita sangka. Ya. Tapi nggak mungkin juga kalau di doa ada emas 2 kilo jatuh, nggak mungkin. Ya. Mungkin nanti Allah kasih jalan yang inilah jalan yang terbaik. Ya. Pokoknya nanti ente pasti ngalamin deh di usia-usia yang udah 20-an, di usia-usia ente kuliah atau ente kerja, sesuatu yang nggak mungkin, mungkin loh udah mau seberapa. Ya. Karena bedanya kita sama orang-orang kafir itu, kita mengandalkan logika plus pertolongan dari Allah. Sedangkan orang-orang kafir itu mereka nggak mengandalkan pertolongan dari Tuhan, mereka mengandalkan logika aja, gitu kan? Ketika dia melihat sebuah masalah, mereka nggak bisa mengatasinya, apa yang mereka lakukan? Bunuh diri. Ya, orang Jepang kalau nilai fisikanya 50, gantung diri dia. Siapa yang fisikanya 50? Ada. Ya, orang Jepang tuh kalau nilai fisikanya enggak semua, nilai mata pelajarannya rendah, malu dia gantung diri, bunuh diri dia. Nah kita kan jangankan 50, 0 aja, santai-santai aja kan. Ya, sebenarnya bagus, tapi harus ada logikanya juga, harus berpikir logika. Ya. Orang Jepang tuh mudah kecewa, teman-teman, kalau kita tahu. Ya. Dia tuh bekerja keras, tapi kalau nggak sesuai ekspektasi dia bunuh diri. Ya. Kalau kita tahu orang Jepang tuh sekarang udah nggak ada anak muda lagi, udah nggak ada anak kecil lagi. Sekolah udah 300 sekolah tutup karena udah nggak ada anak kecil lagi. Kebanyakan orang-orang tua. Ya. Kenapa? Karena mereka pusing mikirin kalau dia punya anak, dia harus bayarin, dia harus punya tempat tinggal, dia harus bayarin sekolah. Nah itulah orang-orang yang nggak mengandalkan Allah. Ya. Mereka hanya mengandalkan logika mereka. Misal mereka punya duit segini, sedangkan untuk kebutuhan anak segini segala macam. Ada mereka apa? Memutuskan untuk gak menikah. Bahkan apa sih ada orang-orang Jepang tuh yang suka sama boneka gitu ya, yang suka boneka-boneka yang anime gitu, yang dijadiin apa gitu. Nah dia nggak mau sama perempuan yang asli karena katanya ribet, harus dikasih uang, harus kasih segala macam. Sedangkan dia punya kartun yang khayalan mereka itu dalam bentuk boneka, ya udah itu jadi istri dia. Saking takutnya dia nggak punya uang buat menafkahi istrinya. Dia beli boneka banyak tuh dari orang-orang Jepang. Makanya dia nggak pernah punya anak karena takut. Ya. Bahkan diprediksi sampai beberapa puluh tahun lagi udah nggak ada negara Jepang, udah nggak ada. Karena apa? Karena orang udah takut, udah nggak berharap, udah nggak mikirin ada pertolongan Allah lagi. Karena dia hanya mengandalkan logika. Sama satu lagi, ini juga aneh pengen nyampe juga. Kalau terutama ini ya di Jakarta, ini teman-teman harus hati-hati juga dengan LGBT ya. Dan pada tahu LGBT ada lagi sekarang LGBTQ+. Nah, itu hati-hati teman-teman. Udah mulai banyak
Aneh kalau dulu aneh ngeliat maaf ya, ketik banci. Kalau aneh lihat banci itu dulu di TV doang. Sekarang ente ada banci di sebelah ente sholat. Ayo bayangin, bisa jadi itu teman ente, bisa jadi itu saudara ente. Ya, masya Allah. Ini merupakan bahaya buat teman-teman ya, karena mereka propagandanya lewat apa? Lewat media. Ya, jadi hati-hati banget teman-teman ketika bermain sosial media. Ada orang-orang yang menganut paham-paham seperti itu. Udah mulai banyak sekarang di negara-negara Eropa, mereka tuh meminta kesetaraan. Jadi mereka pengen ada 3 jenis kelamin, laki-laki, perempuan, non-binary. Non-binary itu dia nggak mau ngasih tahu kelamin dia. Jadi nanti kalau pernah registrasi di Facebook atau apa ya, ada 3 pilihan, male, female, non-binary. Nah, non-binary ini dia nggak mau jelasin dia laki-laki atau perempuan karena itu privacy dia, kayak gitu. Nah, itu udah banyak tuh sekarang. Jadi hati-hatilah sama orang-orang kayak gitu ya, karena semakin banyak orang-orang yang kayak gitu, semakin banyak penyakit-penyakit yang udah nggak jelas sekarang ya. Banyak penyakit yang nggak jelas. Sekarang ada apa? Cacar monyet dulu ya. Nah, itu tertular dari penyakit yang kayak gitu tuh, orang-orang yang kayak gitu, atau HIV ya. Nah, itu HIV itu udah pasti ya. Kata temen aneh kerja di rumah sakit obat, banyak banget orang-orang yang kena HIV. Ketika ditanya dokternya apa? Hubungan sesama jenis. Udah banyak banget. Ini di selatan ini udah banyak banget ya. Pokoknya ada sih sarannya, hati-hati banget nih teman-teman. Karena bukan gay doang, sekarang lesbi juga ada ya. Nah, kenapa ada kasih tahu ini? Biar teman-teman sadar bahwa dunia itu lagi gak baik-baik aja loh. Dunia itu lagi kacau-kacaunya. Tugas kita nih buat jaga diri kita sama teman-teman kita dari hal-hal yang kayak gitu ya. Karena kalau teman-teman udah terjebak dalam hal yang kayak gitu, udah bahaya banget. HIV itu nggak ada obatnya loh. HIV itu nggak ada obatnya. Obat yang diminum orang HIV itu cuma nurunin gejala doang. Nah, itu bayangin, ente sakit panas udah sembuh sampai mati. Misalnya umur ente 70 tahun, dari umur 20 tahun sampai 70 tahun itu sakit panas udah sembuh. Nah, itu orang HIV kayak gitu, udah sembuh. Sekalinya dia terjadi HIV, ya mungkin ada kesembuhan lumayan, tapi nggak sembuh seperti sedia kala. Orang HIV itu gampang capek, jadi dia nggak bisa kerja keras. Ya. Nah, itulah makanya sekarang banyak orang-orang yang LGBT yang terjangkit penyakit AIDS, HIV/AIDS. Nah, itu yang perlu teman-teman waspadai itu. Ya. Sekitar sini juga mungkin ada, gitu ya. Nah, makanya kita harus berhati-hati, pilih pergaulan yang benar, pilih circle yang benar, ya. Jangan asal-asalan main sama orang. Bang, nggak boleh bergaul sama orang, boleh. Tapi kalau untuk circle yang dekat itu harus pilih-pilih, ya. Nah, itulah sedikit informasi dari Ane bahwa kalian harus mulai menjaga diri kalian dengan sebaik-baiknya. Oke, paling itu aja diskusi tentang maniyatullah atau pertolongan Allah. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau nanya? Ada yang mau diskusi? Ane ngomongnya sebentar kan? Jelas kan? Jelas. Akurat. Terpercaya. Kompas. Tuhan dari Nggak ada? Ikhwan awalnya nggak ada? Oke, ya udah. Mungkin Ane cukupkan aja sampai pertemuan hari ini. Terima kasih atas atensinya. Bila itu Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron jazakumullah khair kepada Bapak Rizky yang telah menyampaikan materi yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik teman-teman, karena sudah di akhir acara, kita akan menutup acara ini dengan membaca singkat penyampaian. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Salah Permisi, izin mengundurkan diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.